Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pasti Anda dipenuhi oleh sukacita sebab di penghujung bulan Maria ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu perayaan peringatan turunnya Roh Kudus ke atas para murid di Yerusalem yang terjadi persis 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Nah, kalau kita bertanya kepada saudara-saudari kita yang beragama Yahudi, apa itu Pentakosta? Tentu jawabannya agak berbeda dengan kita. Pentakosta bagi mereka yang pertama itu adalah peringatan turunnya 10 hukum Allah bagi bangsa Israel. Dan yang kedua adalah peringatan perayaan syukur panen. Entah Pentakosta dalam konteks perjanjian lama maupun Pentakosta dalam konteks perjanjian baru, kita sebenarnya sama-sama sedang merayakan tanda kasih Allah bagi kita umatnya. Tanda kasih Allah tidak hanya turun dalam rupa loh batu yang berisi 10 perintah Allah, tetapi juga turun dalam rupa pribadi Allah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penasihat dan pembimbing dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Tanda kasih Allah juga tidak hanya muncul dalam rupa bulir gandum hasil panen, tetapi juga dalam rupa buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentang ke-9 buah karunia Allah tadi, Katekismus mengajarkan bahwa kasih merupakan karunia pertama yang mengandung segala karunia yang lain. Itu berarti tanpa kasih tidak ada sukacita, tanpa kasih tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan tidak ada penguasaan diri. Selain itu, tanpa kasih dunia tidak dapat dipikirkan sebagai rumah kita bersama. Tanpa kasih dunia tidak lebih dari puing-puing menara Babel yang hancur oleh kesombongan kita. Tanpa kasih relasi manusia menjadi dingin. Manusia diibaratkan seperti sepotong arang yang padam karena keluar dari api kasih Allah. Dengan melihat besarnya daya rusak sebuah situasi tanpa kasih, Yesus dalam penampakannya kepada para rasul menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan ini dapat kita baca dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dalam Injil itu Yesus katakan, "Terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Di sini kehadiran Roh Kudus untuk menggerakkan para rasul untuk saling mengampuni sebagai tanda kasih. Pengampunan bagi Paus kita, Paus Fransiskus, dia ibaratkan seperti semen yang mengikat batu bata rumah sehingga bersatu dan kuat. Tanpa pengampunan, orang menyimpan racun dalam diri dan merusak segala daya hidup yang baik. Tanpa pengampunan, relasi kita dengan sesama saling berseberangan dan juga saling memunggungi. Tanpa pengampunan, relasi yang retak mudah pecah. Pengampunan menjadi obat paling mujarab ketika relasi kasih terluka. Hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Ketika kita menemukan jalan buntu untuk mengobati rasa sakit hati kita, maka kita diundang untuk mengampuni. Pengampunan bukan tanda bahwa kita lemah. Pengampunan menandakan kekuatan cinta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah memberikan teladan dalam hal mengampuni. Dia mengampuni para rasul. Dia tidak mengutuk,
Mereka karena mengkhianati, karena menyangkal, karena meninggalkannya selama sengsaranya, tetapi justru menganugerahkan mereka Roh Kudus, Roh pengampunan. Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta tahun 2017 kali lalu mengatakan begini, pengampunan adalah ungkapan kasih yang terbesar. Nah, kalau pada hari ini, pada hari raya Pentakosta ini, kita mampu mengampuni seseorang yang paling kita benci, kita telah melakukan kasih yang terbesar dalam hidup kita. Dan itulah tanda bahwa kita telah menjadi manusia Pentakosta. Menjadi manusia Pentakosta berarti menjadi manusia yang sudah disentuh oleh api Roh Kudus. Seperti dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sehingga mengalami perubahan dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kasih serta hidup untuk kasih. Seperti para murid saat Pentakosta, mereka berani keluar dari dirinya sendiri dan mengubah diri mereka menjadi pewarta tindakan-tindakan Allah yang besar, yang mampu berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Hari Raya Pentakosta ini kita bersyukur sebab Roh Kudus telah menemani gereja, menemani kita hingga saat ini. Kalau Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul digambarkan seperti lidah-lidah api, maka tiap-tiap kita adalah arang yang sudah dibakar oleh api kasih Roh Kudus. Sesekali arang diri kita redup dan ditutupi oleh abu akibat dosa, tetapi api kasih Roh Kudus akan siap membarui diri kita dengan kasih dan pengampunan. Yang penting, kita tidak memisahkan diri dari api Roh Kudus, sebab jika kita memisahkan diri, api kasih dan pengampunan kita juga akan padam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Sepotong Arang karya Paulo Coelho. Selamat mendengarkan. Juan selalu rajin menghadiri kebaktian hari Minggu di gerejanya, tetapi dia merasa sang pastor selalu mengkhotbahkan hal-hal yang sama, maka dia pun tidak mau datang lagi. 2 bulan kemudian, pada suatu malam musim dingin yang menggigilkan, sang pastor datang mengunjunginya. Barangkali dia kemari untuk membujukku supaya mau kembali ke gereja, pikir Juan dalam hatinya. Dia merasa tidak enak untuk memberitahukan alasan yang sebenarnya mengapa dia tidak mau datang lagi, yaitu karena khotbah-khotbah sang pastor yang selalu diulang-ulang. Dia perlu mencari alasan lain, dan sambil berpikir-pikir ia menaruh 2 buah kursi di samping perapian, lalu mulai berbasa-basi tentang cuaca. Sang pastor diam saja. Juan berusaha mulai percakapan namun tidak ditanggapi. Maka akhirnya dia menyerah. Kedua orang itu duduk saja membisu selama hampir setengah jam sambil termangu-mangu memandangi perapian. Kemudian sang pastor bangkit berdiri, mengambil sepotong kayu yang belum terbakar dan menyingkirkan sebongkah arang dari api. Karena tidak mendapat panas yang cukup untuk tetap menyala, akhirnya arang itu mulai dingin. Juan cepat-cepat mendorongnya kembali ke tengah perapian. "Selamat malam," kata sang pastor seraya bersiap-siap pergi. "Selamat malam dan terima kasih sebesar-besarnya," sahut Juan. Lalu kata pastor itu kepadanya, "Seberapa terang pun sepotong arang yang terbakar, dia akan padam dengan cepat kalau dijauhkan dari api. Seberapapun cerdasnya seseorang, dia akan segera kehilangan kehangatannya dan bara apinya kalau dia menjauhkan diri dari sesama dan dari api kasih ilahi."